Perkenalkan, nama saya Nur Indah Saputri, NIM 120180017 dari Prodi Biologi. Perkenalkan, nama saya Dita Puspitaningrum dengan NIM 120180012 dari Prodi Biologi. Perkenalkan, nama saya Anissa Nanda Septalia dengan NIM 120180016 Prodi Biologi kelas TPB 36. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Riswanda dengan NIM 120180011 dari Prodi Biologi. Halo, nama aku Isnini Anggreni Putri dari Prodi Biologi dengan NIM 1201813. Perkenalkan, nama saya Nur Badria dengan NIM 120180015 dari Prodi Biologi. Tujuan RBL kali ini adalah yang pertama, membuat motor listrik sederhana, kedua, memahami prinsip gaya Lorentz, yang ketiga, memahami prinsip kerja motor listrik, menentukan pengaruh variabel listrik dan magnet terhadap karakteristik motor listrik. Apa yang dimaksud dengan motor listrik? Motor listrik merupakan sebuah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnetik. Pada percobaan ini, kami membuat motor listrik jenis DC. Motor listrik arus searah DC ini adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah. Motor listrik bekerja dengan prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ini timbul akibat muatan listrik yang bergerak atau adanya arus listrik di dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Prinsip kerja motor listrik ini adalah arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya jika suatu kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau sebuah loop. Salah satu sisi loop didekatkan dengan sisi loop yang lainnya sehingga sisi-sisi loop mendapatkan gaya yang berlawanan. Gaya yang berlawanan inilah yang akan menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Rumus yang digunakan pada gaya Lorentz. Dengan rumus F sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta, di mana F merupakan gaya Lorentz, B merupakan besar medan magnet dengan satuan Tesla, I merupakan kuat arus dengan satuan ampere, L merupakan panjang kawat dengan satuan meter, dan theta merupakan sudut antara B dan L. Pertama, kita buat lilitan menggunakan kawat sebanyak 3 lilitan. Setelah itu, kedua sisi baterai diikat menggunakan karet. Lalu kita letakkan peniti ke kutub positif dan negatif pada baterai. Ditambahkan solatip supaya lebih rekat pada kedua sisi baterai. Kawat tembaga yang telah kita buat tadi diletakkan di atas peniti. Setelah itu kita letakkan magnet di atas baterai tersebut. Maka kawat tersebut akan berputar seperti ini. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Kemudian, magnet diletakkan di dekat kumparan yang dialiri arus listrik sehingga terjadi perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan munculnya gaya Lorentz. Kumparan tersebut dapat menarik besi dan baja. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Medan magnet juga dapat ditimbulkan oleh kawat penghantar lurus yang dialiri listrik. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, terbukti bahwa arus listrik yang mengaliri dalam kawat penghantar ini menghasilkan medan magnetik. Pada saat arus listrik yang mengalir dalam penghantar diperbesar, ternyata kecepatan putarannya semakin cepat. Hal ini berarti semakin besar arus listrik yang digunakan, semakin besar juga medan magnetik yang dihasilkan.